Coba deh kita pikirin bareng-barang. Apa sih sebenarnya harga yang kita bayar buat nonton satu episode lagi atau buat kerja ekstra 1 jam di malam hari? Nah di sini kita bakal bongkar biaya tersembunyi dari kebiasaan begadang dan ternyata dampaknya itu jauh lebih dalam dari sekedar rasa capek besok paginya. Kalau Anda lagi nonton ini pas jam-jam yang harusnya udah tidur, wah pertanyaan ini mungkin kena banget ya. Tenang-tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak dari kita yang ngalamin ini. Ya kan? Alasannya macem-macem. Bisa jadi karena lagi seru-serunya nonton series, atau keasikan scrolling di media sosial yang kayak nggak ada habisnya, atau mungkin aduh satu email lagi deh tanggung. Di dunia modern sekarang, alasan buat nunda tidur tuh kayaknya selalu ada aja. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya. Langsung aja dari cermin. Karena sering banget loh, tanda pertama kita kurang tidur itu bukan rasa capek, tapi justru apa yang kita lihat di muka kita sendiri. Bener banget, tanda-tanda awal kurang tidur tuh seringnya nongol di wajah. Tiba-tiba jerawatan, mata panda makin hitam, kulit kelihatan kusam, nggak seger. Nah, ini semua tuh bukan kebetulan sama sekali, ada penjelasan ilmiahnya. Nah, ini nih yang seru. Ternyata, kelenjar minyak di kulit kita, namanya kelenjar sebacea, itu punya jam internalnya sendiri. Coba bayangin, dia punya jadwal 24 jam buat ngatur kapan kerja, kapan istirahat. Pas kita begadang, wah, kita benar-benar ngacak-ngacak jadwal kerja mereka. Terus apa dong yang terjadi? Pertama, kurang tidur itu bikin hormon stres, si kortisol, naik. Nah, kortisol ini nyuruh kelenjar minyak buat produksi minyak gila-gilaan. Di saat yang sama, melatonin, hormon tidur yang sebenarnya juga antioksidan super, malah drop produksinya. Kombinasi ini, wah, resep jitu buat peradangan, pori-pori mampet, dan jerawat. Belum lagi produksi kolagen buat kekenyalan kulit juga jadi korban. Tapi ingat ya, masalah kulit ini baru permukaannya aja, kayak puncak gunung es. Kerusakan yang sebenarnya itu terjadi di dalam tubuh, jauh dari yang bisa kita lihat di cermin. Coba kita bayangin tubuh kita itu kayak sebuah orkestra yang super canggih. Nah, ada satu konduktor utama yang ngatur semuanya. Sekarang, yuk kita lihat apa yang terjadi kalau kita paksa konduktor ini kerja lembur, nggak sesuai jadwalnya. Nah, si konduktor orkestra tubuh kita ini namanya irama sirkadian. Dialah yang mastiin semua fungsi tubuh, mulai dari kapan kita ngantuk, kapan hormon keluar, sampai metabolisme jalan dengan harmonis. Begadang itu ya sama aja kayak kita ngacak-ngacak si konduktor pas lagi manggung. Jadi, gimana sih kekacauan ini bisa mulai? Gini, tubuh kita tuh nganggap kurang tidur itu sebagai ancaman. Beneran, kayak ada bahaya gitu. Ini langsung nyalain alarm darurat internal, namanya sumbu HPA, yang akhirnya ngebanjirin badan kita pakai kortisol, si hormon stres. Ironis banget kan? Ini terjadi justru pas badan kita harusnya lagi santai dan memperbaiki diri. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di sisi kiri, tubuh yang tidurnya cukup, kortisolnya rendah, melatoninnya tinggi. Ini kondisi ideal buat perbaikan sel. Nah, di sisi kanan, tubuh yang kurang tidur, kondisinya kebalikannya, penuh stres dan peradangan kronis. Dan masalah hormon ini nggak berhenti di situ aja loh. Ternyata dia juga ngebajak sistem yang ngatur rasa lapar kita. Nah, ini benar-benar resep hormonal buat bencana berat badan. Kurang tidur itu bikin grelin, hormon yang teriak lapar, jadi meroket. Sementara itu leptin, hormon yang harusnya bilang udah kenyang, malah anjlok. Pernah ngerasa pengen banget ngemil tengah malam? Ya ini dia jawaban ilmiahnya. Dan ini jalur tol menuju kenaikan berat badan. Oke, dari kulit dan hormon, sekarang kita geser ke dampak yang paling bikin was-was, yaitu resiko jangka panjang yang nggak kelihatan, tapi udah dibuktiin sama data-data ilmiah yang kuat banget. Dan ini bukan main-main ya, bukan cuma spekulasi. Ada sebuah studi gede-gedean yang ngikutin hampir 500.000 orang selama 25 tahun. Studi ini ngasih bukti nyata tentang bahayanya kebiasaan tidur kurang dari 6 jam semalam. Hasil pertama dari studi ini benar-benar serius. Ditemuin kalau tidur kurang dari 6 jam secara rutin, itu naikin risiko stroke sebesar 15%. Dan kalau itu tadi belum cukup bikin merinding, dengerin yang ini. Risiko kematian akibat penyakit jantung buat kelompok yang sama itu melonjak sampai 48%. Coba kita renungin dulu angka itu. Risiko kematiannya naik hampir setengahnya. Peneliti utamanya, Profesor Dr. Francesco Capuccio, nyimpulinnya dengan kalimat yang tajam banget. Dia bilang, tren begadang ini itu bom waktu buat kesehatan kita semua.
Nah, di sini kita bisa lihat gimana semuanya saling nyambung. Kurang tidur bikin tekanan darah tinggi yang jadi pemicu stroke dan penyakit jantung. Terus dia juga ngerusak cara tubuh ngolah gula yang akhirnya bisa jadi diabetes. Dan yang terakhir, sistem imun kita jadi lemah, bikin kita gampang banget kena infeksi. Oke, setelah dengar semua kabar buruk tadi, mungkin rasanya jadi agak ngeri ya. Tapi ada kabar baiknya, Kong. Kerusakan ini tuh nggak permanen, dan ada cara-cara praktis buat mulai nyetel ulang jam tubuh kita. Ini nih dasar-dasarnya, yang biasa disebut sleep hygiene atau kebersihan tidur. Coba deh tidur dan bangun di jam yang sama tiap hari, bahkan pas weekend. Matiin HP, laptop, TV minimal sejam sebelum tidur. Terus, bikin kamar tidur kamu jadi surga buat istirahat. Gelap, sunyi, dan sejuk. Dan ya, pastinya kurang-kurangin kopi di sore hari. Dan ingat ya, ini bukan soal jadi sempurna dalam semalam. Kuncinya itu konsisten. Mulai aja dari satu perubahan kecil, terus bangun dari situ. Itu aja udah kemenangan besar buat kesehatan kamu. Jadi, nanti malam pas kamu tergoda buat begadang, coba deh tanya ke diri sendiri. Setelah tahu semua dampaknya ke kulit, hormon, sampai risiko penyakit serius, satu episode lagi atau sekali scroll lagi itu beneran sepadan gak sih? Nah, pilihannya ada di tangan kamu.